Selamat malam saudara, selamat datang di Mencari Pemimpin. Mahasiswa bergerak memprotes undang-undang kontroversial yang diterbitkan dan tengah digodok di DPR. Namun aksi yang dilakukan mahasiswa pasca keputusan DPR untuk menunda pembahasan sejumlah rancangan undang-undang justru dianggap tak lagi relevan. Namun kenapa aksi masih terjadi? Betulkah semangat reformasi dikorupsi atau justru ada penunggang gelap di balik aksi demonstrasi saat itu? Kita bahas di Mencari Pemimpin, betulkah reformasi dikorupsi? Intinya, hari ini kami berikan mosi tidak percaya kepada Dewan Perwakilan Rakyat. Mahasiswa bergerak, reformasi dikorupsi. Narasi ini terus berkumandang dalam aksi demonstrasi mahasiswa yang digelar Selasa kemarin di sejumlah wilayah di Indonesia. Aksi yang dilakukan oleh mahasiswa dari berbagai universitas serta masyarakat sipil menuntut poin-poin yang kontroversial dari sejumlah RUU dan revisi undang-undang yang dihasilkan DPR. Sejumlah poin tuntutan mahasiswa diantaranya, mereka menolak RKUHP, RUU Pertambangan Minerba, RUU Pertanahan, RUU Pemasyarakatan, dan RUU Ketenagakerjaan, lalu mendesak pembatalan Undang-Undang KPK dan Undang-Undang SDA. Massa juga menuntut agar RUU PKS dan RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga dibatalkan. Merespon permintaan mahasiswa serta usulan dari pemerintah, DPR memutuskan menunda pengesahan RUU tersebut. Rancangan Undang-Undang KUHP dan Rancangan Undang-Undang Lembaga Pemasyarakatan sudah kami tunda sesuai dengan usul daripada pemerintah. Karena kami menyadari tidak mungkin satu pihak bisa melaksanakan undang-undang atau menuntaskan undang-undang. Jadi harus bersama-sama. Namun mahasiswa belum puas. Mereka meminta pemerintah untuk mencabut draft RKUHP dan mengkajinya kembali. RKUHP penundaan tidak cukup. Kita minta Kemenkumham untuk mencabut kembali draft itu, membuat kajiannya kembali. Jelas apabila ini dilanjutkan lewat RKUHP, civil disobedience yang ada di sini semakin tinggi. Kepercayaan rakyat terhadap pemerintah, terhadap DPR, terhadap lembaga peradilan akan semakin turun. Suara dari mahasiswa tentu saja bukan sekedar rengekan anak remaja. Mahasiswa bergerak sebagai pengawas demokrasi. Penjelasan wakil rakyat dinanti. Apakah betul produk legislasi yang baru akan membawa manfaat bagi masyarakat atau justru menyulitkan rakyat dan tidak pro terhadap pemberantasan korupsi? Lantas, betulkah reformasi dikorupsi? Betulkah reformasi dikorupsi? Kita bahas 1 jam ke depan di Mencari Pemimpin. Sejumlah narasumber telah hadir, kita sapa satu persatu. Mulai dari Zulfan Lindan, anggota DPR RI fraksi Partai Nasdem. Selamat malam. Malam. Selanjutnya kita sapa Masinton Pasaribu, anggota Komisi 3 DPR RI fraksi PDIP. Selamat malam. Kita sapa Edmund Seko, Menteri 12 Menham dan Reformasi Universitas Trisakti. Selamat malam. Selanjutnya Manik Margana Mahendra, Ketua BEM Universitas Indonesia. Selamat malam. Dan panelis kita pada malam hari ini, Burhanuddin Muhtadi, Direktur Eksekutif Indikator Politik. Selamat malam. Malam. Kalau Anda dengarkan tepuk tangan yang begitu meriah, itu karena kehadiran teman-teman mahasiswa dari Pertamina, UPN, dan Universitas Indonesia. Tak hanya kami yang ada di dalam studio, saya juga akan mengajak Anda para netizen yang ada di rumah untuk ikut berpartisipasi bersama kami di Twitter kami @KompasTV dengan hashtag Mencari Pemimpin dengan pertanyaan, bagaimana menurutmu tentang gerakan mahasiswa menolak sejumlah RUU yang dihasilkan DPR? Hashtagnya Mencari Pemimpin, berikan pernyataan Anda, nanti ini akan jadi pertanyaan untuk narasumber kita pada malam hari ini. Tepuk tangan dulu untuk kita semua. Aksi mahasiswa, betulkah sudah tidak relevan? Kita lihat pernyataan yang satu ini. Penundaan itu yang didasarkan oleh kebijakan pemerintah untuk lebih mendengarkan suara rakyat, ya, maka sebenarnya demonstrasi-demonstrasi yang menjurus kepada penolakan undang-undang kemasyarakatan, ya, KUHP,
ketenagakerjaan itu sudah nggak relevan lagi, nggak penting lagi. RKUHP penundaan tidak cukup. Kita minta Kemenkumham untuk mencabut kembali draft itu, membuat kajiannya kembali, membuat naskah akademiknya kembali, dan melakukan partisipasi masyarakat kembali. Manik, kalau kata Pak Wiranto sudah nggak relevan lagi, udah nggak penting lagi untuk melakukan demonstrasi kemarin karena sudah ditunda oleh DPR. Apa respon Anda? Baik, terima kasih sebelumnya. Teman-teman semua, sebelum saya menjawab, izinkan saya mengajak kita semua untuk bersama-sama menghentikan cipta, untuk kita memberikan penghormatan kepada korban kebakaran lahan dan hutan di Sumatera dan Kalimantan, kepada korban akibat gempa bumi di Ambon, kepada korban jiwa di Papua, kemudian kepada kawan-kawan kita yang tengah terluka pada saat demonstrasi kemarin, yang tengah terluka kemudian ditangkap oleh aparat, serta kepada rekan perjuangan kita, Randi, Yusuf Kardawi, serta Bagus Putra Mahendra. Mari kita sama-sama berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Dipersilahkan. Amin. Baik, menjawab pertanyaannya, sebenarnya sangat sederhana untuk menjawab relevan atau tidak relevan. Jelas jawabannya masih relevan. Mengapa demikian? Karena kita sama-sama melihat bahwasannya mahasiswa tidak hanya menuntut untuk adanya penundaan RUU saja. Apa yang kita khawatirkan dari masalah ini adalah pemerintah serta DPR hanya ingin membuat lip service bagi masyarakat untuk meredam, untuk pada akhirnya menghentikan gerakan ini, untuk akhirnya menghentikan semangat perjuangan yang sedang kita kumandangkan bersama-sama. Mengapa demikian? Karena tentu yang ingin kita lihat adalah sebuah aksi nyata. Yang ingin kita lihat adalah sebuah perbaikan yang memang benar-benar dilakukan oleh pemerintah maupun DPR. Belum lagi adanya penangkapan-penangkapan bagi kawan-kawan kami yang kemudian masuk ke dalam dan ditarik oleh aparat, kawan-kawan kami yang kemudian dipukuli, kawan-kawan kami yang kemudian dilucuti, sehingga akhirnya para aktivis-aktivis itu masuk ke dalam bui, dan itu yang kami tidak inginkan. Itu harga yang terlalu mahal untuk akhirnya menyebut bahwa gerakan ini sudah tidak relevan. Oke. Jadi kami yakin ini masih relevan. Tadi Anda katakan Anda mengkhawatirkan DPR dan juga pemerintah hanya sekedar lip service. Kenapa demikian? Karena balik lagi, kata penundaan yang kemudian disampaikan, kenapa pertanyaannya adalah mengapa pada akhirnya harus menunggu kami berdemonstrasi terlebih dahulu, padahal sudah adanya banyak sekali perjuangan-perjuangan yang dilakukan. Oke, tepuk tangan untuk Manik. Saya ke Bang Masinton. Ya. Dikatakan lip service karena kenapa harus nunggu di demo dulu baru ditunda? Pembahasan di perundang-undangan itu kan DPR bersama pemerintah. Ya. Nah, jadi dalam satu pembahasan perundang-undangan itu dilakukan satu kajian naskah akademik, ya, biasa kajian dalam satu perancangan undang-undang itu dengan melalui naskah akademik. Naskah akademik itu bukan produk DPR saja, tapi naskah akademik itu produk pemikiran, ide para ahli, akademisi tentunya. Nah, dari situ kemudian dilakukan pembahasan, ya, pembahasan bersama pemerintah dan DPR. Nah, dalam proses pembahasan itu, ataupun sebelumnya, itu pasti dilakukan yang namanya sosialisasi. Oke. Dengar pendapat dan mendengar masukan dari berbagai elemen masyarakat. Nah, proses itu sudah dilakukan. Nah, kemudian, jika ketika DPR punya semangat, ya, yang sama dengan pemerintah, ingin menyelesaikan pada periode ini, ya, nggak ada yang salah dengan itu, disahkan. Atau kemudian ini belum disahkan, ya, kemudian di carry over dalam pembahasan berikutnya, penundaan. Nah, sebenarnya pemerintah bersama DPR sudah mengakomodir keinginan teman-teman, ya, itu untuk melakukan penundaan, dan kemudian DPR bersama pemerintah juga membuka kembali, ya, membuka pintu untuk dilakukan pembahasan. Artinya dalam satu rancangan undang-undang itu, ya, kalau kemudian kita tunda, ya oke, poinnya mana yang harus kita perbaikin. Artinya menurut Anda keinginannya sudah cukup diakomodir? Ya, meskipun diakomodir, tapi menurut saya dalam aspek pergerakan, protes, apa segala macam itu, saya juga tetap berpandangan yang namanya protes mahasiswa itu tetap relevan. Oke. Ya, saya Tepuk tangan berseberangan. dulu. Edmund, tanggapi. Nah, jadi dalam hal ini tentu bagi saya adalah sekarang Pama ketika DPR melakukan tetap protes itu tetap dalam bentuk pengawasan. Baik.
agar DPR bersama pemerintah tetap bahwa bukan kemudian mereka lost control ya. Oke, ada jadi artinya pengawasan. bentuk pengawasan dari mahasiswa. Tanggapi Edmund. Baik, begini. Pertama, Indonesia adalah negara hukum demokrasi. Sebagaimana di dalam Undang-Undang Dasar Pasal 1 ayat 2 dan 3. Seperti itu. Kemudian juga menurut Joseph Pras ya di dalam bukunya The Concept of Legal System. Dia bilang bahwa hukum itu adalah subsistem di dalam sistem kehidupan. Jadi satu hukum itu dapat menghasilkan suatu tatanan kenegaraan yang baik atau buruk. Nah, tadi Pak Wiranto bilang bahwasannya pemerintah sudah membuka keinginan mahasiswa. Tapi kan mahasiswa minta Perpu itu dikeluarkan oleh Presiden. Lantas apalagi yang harus dipertimbangkan? Keluarkanlah Perpu tentang KPK. Indonesia adalah negara demokrasi, Pak. Tetapi kenapa waktu pertama kali RUU KPK itu keluar dan banyak sekali desakan dari masyarakat, mahasiswa, kenapa itu tidak diindahkan dan seolah-olah dipaksakan untuk dikeluarkan? Oke. Saya kira apa ya? Lalu satu hal lagi yang ingin saya tambahkan. Presiden mengapresiasi demonstrasi yang dilakukan oleh mahasiswa. Tapi di sisi lain, polisi menangkap atau melakukan sweeping terhadap teman-teman yang selesai melakukan demonstrasi. Saya kira ada inkonsistensi antara presiden dengan pihak kepolisian, Pak. Oke, Pak Zulfan, tanggapi. Pertama, kalau saya melihat begini, sebenarnya kan protes itu dilakukan ketika undang-undang ini sedang dibahas. Mengapa? Karena seluruh pembahasan undang-undang itu terbuka. Ada namanya gitu praksi balkon. Siapa saja boleh hadir di situ mendengarkan apa yang dibahas oleh anggota DPR. Oleh Panja atau Pansus DPR. Bebas. Apapun itu bisa terdengar. Ya, di sana ada speaker yang besar, bisa direkam. Nah, justru saya balik pertanyaan, kenapa setelah disahkan baru protes? Sebenarnya kalau niat baik kita ini semua, pada saat undang-undang ini menjadi proses, dikaji segala macam, ya kan tentu bahannya bisa diminta, bisa didapat secara terbuka. Disitulah kita bahas sama-sama, kemudian kita menghasilkan sesuatu apa yang diinginkan oleh masyarakat, apa yang kita inginkan itu. Sehingga yang kita lihat sekarang ini setelah diketok, disahkan, baru kita ini ribut. Justru ini menjadi pertanyaan. Oke, saya langsung lempar, silakan tanggapi. Baik, begini. Tadi bahwa Dewan Perwakilan Rakyat yang terhormat bahwa bilang, ya ini kan terbuka. Terbuka untuk siapa? Demokrasi ini demokrasi buat siapa? Apakah ini demokrasi untuk DPR sendiri? Itu satu, Pak. Kedua adalah mengenai kehadiran revisi Undang-Undang KPK yang cacat formil, Pak. Dia tidak masuk dalam prolegnas. Hal serupa itu disampaikan juga oleh Prof. Mahfud MD. Bahwa dia prematur secara formil, Pak. Jadi, apa ya, seperti ini disengaja, seperti pencuri di tengah malam, tiba-tiba dia ngambil. Tiba-tiba dia keluar. Menurut kami, dalam konteks reformasi, dalam hal ini Dewan Perwakilan Rakyat bersama pemerintah sengaja melemahkan atau kami menduga ada kesengajaan dari Dewan Perwakilan Rakyat bersama dengan pemerintah untuk melemahkan pemberantasan korupsi dengan pasal-pasal atau substansi muatan materi di dalam undang-undang itu yang justru mengkerdilkan KPK, Pak. Saya boleh ya, tanggapin ya. Soal prolegnas itu ada satu pasal lagi yang mengatakan dalam situasi tertentu. Nah, itu dia. Situasi apa yang pada akhirnya kemudian dalam menjadikan situasi pemerintah tertentu dan satu DPR pasal mengatakan bahwa tanpa pun lewat prolegnas bahwa ini bisa dibahas tetapi diserahkan kepada badan khusus yang menangani masalah legislasi. Itu kan ini kita bicara undang-undang bukan bicara suka nggak suka ya kan? Ada itu mengatakan dan secara detail selanjutnya itu dijelaskan. Kadang-kadang begini para ahli ini hanya baca pasal. Padahal setiap pasal dalam undang-undang itu ada penjelasan. Penjelasan pasal 1, penjelasan pasal 2 itu rinci dibuat oleh pemerintah, khususnya presiden. Jadi dalam keputusan itu ada. Jadi jangan kita ini, pasal ini mengatakan prolegnas harus lewat prolegnas. Ada lagi pasal lain yang mengatakan itu bisa. Makanya baca undang-undang itu komprehensif, utuh, lengkap. Oke, tepuk tangan dulu. Itu yang paling penting. Tanggapi. Betul sekali bahwa kita memang harus membacanya dengan komprehensif dan lengkap. Begitu pula seharusnya DPR benar-benar menjalankan apa yang sudah menjadi tugasnya. Jika apabila ya tadi yang kami pertanyakan adalah kenapa pada akhirnya ini justru malah semakin mendesak di ujung periode kepengurusan dari DPR maupun pemerintah itu sendiri. Loh, tidak. Sementara ini gini, Mbak. Ini dibahas sudah lama loh. Betul. Bukan di ujung. Betul. Tapi ini proses kan.
Ini Baik. prosesnya sampai di sini. Kalau kita bicara, ini sudah lama dibahas. Dan penolakan ini pun sudah lama ditolak, Pak. Kapan? Sudah lama ditolak. Itu yang kami pertanyakan. Ya kan? Kapan penolakan? Jadi begini, teman-teman ini terbawa dalam satu irama penolakan itu yang saya tahu persis, termasuk dari tadi apa narasi yang dibangun itu. Itu narasi yang dibangun wadah pegawai KPK. Oke. Wadah pegawai KPK ini memang kelompok yang sangat terganggu jika revisi ini dilakukan. Revisi ini dilakukan akan membuka satu yang namanya persoalan yang selama ini ada di sana. Nanti kita akan bicara ketika nanti ini berjalan. Oke. Kemudian ya, ini akan mengusik satu kenyamanan yang selama ini mereka tidak mau statusnya itu ASN. Karena gaji mereka ini di atas 20 juta hingga 40 juta semuanya. Termasuk dengan fasilitas yang ada seperti itu. Oke. Nah, kemudian lainnya ya, saya ini orang yang ketika memimpin pansus angket penyelidikan itu banyak pelanggaran yang memang saya berpandangan dalam keyakinan baik keyakinan politik saya dan keyakinan saya tentang hukum itu sendiri, maka saya berkeyakinan harus direvisi undang-undang yang mengatur kelembagaan KPK ini. Oke. Diperbaikin gitu ya, disatukan dalam satu. Jadi kalau menurut Anda hukum lainnya. timingnya memang sudah sangat tepat, memang sudah saat ini harusnya direvisi. Dan itu Undang-Undang semua berdasarkan masukan yang namanya satu lembaga KPK itu sendiri ketika Oke. 2015. Kemudian masukan dari para praktisi hukum Artinya kalau maupun tidak akademisi mendengar hukum. masukan dari eksternal itu tidak juga. Iya, artinya ketika bicara tentang satu KPK, dia tidak bisa bicara bahwa kamilah yang benar. Oke, tepuk tangan dulu untuk Mas Sinton. Saya lempar ke panelis kita. Kenapa kalau kita lihat sikap Presiden ini berbeda ketika menanggapi revisi Undang-Undang KPK dengan RKUHP? Sebelum menjawab ke sana, sebenarnya pertanyaan yang dikemukakan tadi, apakah masih relevan atau tidak? Jawaban sederhananya adalah masih relevan. Ada dua alasan. Pertama, tuntutan mahasiswa itu bukan hanya terkait dengan pasal-pasal kontroversial di rancangan undang-undang yang disampaikan baik oleh DPR atau pemerintah, tetapi juga terkait dengan pengesahan revisi Undang-Undang KPK. Itu yang paling utama. Dan ternyata sudah diketok palunya. Dan saya setuju ada unsur diam-diam dalam pembicaraan dan pengesahan revisi Undang-Undang KPK. Bahwa prolegnasnya itu sudah lama, tapi jangan lupa gitu ya, revisi Undang-Undang KPK tidak masuk prolegnas sekarang. Saya setuju bahwa itu ada satu penjelasan terkait dengan satu kemungkinan untuk mengesahkan tanpa harus melalui Badan Legislasi Nasional. Saya setuju itu, tetapi poinnya pengesahan revisi Undang-Undang KPK yang dikebut bahkan dibahas di hotel itu sulit untuk menyembunyikan fakta ada unsur untuk mempercepat revisi Undang-Undang KPK. Itu satu. Oke. Yang kedua, sebentar dulu. Enggak, tentang dibahas di hotel itu enggak, Pak. Yang itu kedua, diralat aja. Penundaan itu bukan berarti akan dicabut. Jadi bahwa ada penundaan rancangan undang-undang terkait dengan KUHP, penundaan rancangan undang-undang terkait dengan minerba, pertanahan, kemudian juga hal lain, itu bukan berarti akan dicabut. Itu ditunda saja, jangan-jangan bagian dari buying time untuk menunggu tensi gerakan mahasiswa menurun, baru kemudian diundangkan di masa periode mendatang. Itu yang dikhawatirkan teman-teman mahasiswa. Masih relevan. Nah, pertanyaan kemudian adalah mengapa berbeda antara dua hal ini? Menurut saya ada persoalan yang kita harus uji dan kita diskusikan secara lebih jernih. Ada beberapa hal terkait dengan mereka yang mendukung revisi Undang-Undang KPK yang mungkin make sense. Misalnya soal penghentian kasus. Ya. Karena kalau misalnya tanpa ada penghentian kasus, itu dikhawatirkan melanggar HAM. Tapi soal Dewan Pengawas yang masuk pada wilayah pro justisia, menurut saya itu terlalu jauh. Nah, masalahnya adalah antara Presiden dengan DPR itu terjadi semacam kesepakatan bahwa memang perlu ada revisi Undang-Undang KPK. Sesuatu yang membuat Presiden itu sepertinya belum bergerak untuk sampai pada level menerbitkan Perpu pada waktu yang lebih sekarang pendek Presiden kan sudah mewacanakan untuk mengeluarkan Perpu. Ini seperti yang diharapkan oleh teman-teman. Tapi Belum, jadi pertanyaan masih saya, komitmen. Oke, ini komitmen. Tapi yang kemudian jadi pertanyaan saya, apakah ini satu-satunya jalan keluar untuk meredam tensi yang saat ini terjadi? Kita bahas usai jeda dan mencari pemimpin.